Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Pada siang hari ini Liberty masih berada di sekitar area Pura Mangkunegaran, atau tepatnya berada di Pamedan Pura Mangkunegaran. Pamedan sendiri merupakan makna daripada lahan atau semacam tanah yang lapang, luas, seperti layaknya tempat sepak bola, yang pada saat itu Pamedan Mangkunegaran ini dipakai untuk latihan keprajuritan atau latihan perang oleh mereka para Legiun Mangkunegaran. Sehingga di sekitar Pamedan Mangkunegaran ini ada semacam bangunan kavaleri artileri, tepatnya persis berada di sebelah timur Pamedan Pura Mangkunegaran, yang di atas dari gedung bangunan kavaleri artileri ini tertulis semacam tahun pembuatannya sekitar tahun 1874. Dengan melihat kondisi semacam bangunan kuno ini, setidaknya benak kita kembali serasa diajak untuk menerawang jauh ke suasana masa lampau atau sekitar zaman peradaban kerajaan. Keberadaan dari gedung kavaleri dan artileri Legiun Mangkunegaran ini persis ada di sebelah timur dari Pamedan Pura Mangkunegaran, atau yang pada waktu itu dibuat oleh beliau Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegara IV sekitar tahun 1874. Merupakan semacam tangsi atau asrama militer yang pada saat itu, saat zaman berjayanya Pura Mangkunegaran, disebut tangsi Legiun Mangkunegaran. Pamedan yang ada di sebelah dari gedung kavaleri dan artileri ini pada saat itu dipakai untuk latihan perang dari prajurit Kadipaten Mangkunegaran, atau semacam pusat kegiatan dari Legiun Mangkunegaran, unit militer yang pada saat itu cukup terkenal sebagai unit militer Asia termodern dari Mangkunegaran IV. Bukan tanpa alasan jika keberadaan dari kavaleri artileri yang ada di Pamedan Mangkunegaran ini pada zamannya cukup dikenal sangat modern. Pasalnya, semacam pendirian dari ini semua, adanya semacam gedung kavaleri artileri yang ada di sebelah timur Pamedan Mangkunegaran ini merupakan perintah langsung dari penguasa kerajaan Perancis pada saat itu, yaitu Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte ini pada saat itu terlibat dengan perang Rusia dan Inggris, sehingga melibatkan dari pasukan bentukannya, yaitu semacam artileri kavaleri dari Legiun Mangkunegaran, sehingga keberadaan dari Legiun Mangkunegaran ini menganut semacam karena saat itu dibentuk oleh
beliau Napoleon Bonaparte hingga dikenal dengan sebutan Grandi Army, bentukan dari Napoleon Bonaparte. Posisi bangunan ini selain memiliki 2 lantai, juga pada kanan kirinya ada semacam sayap bangunan yang membentang ke kanan atau ke arah kanan dan kiri, atau ke arah selatan dan ke arah utara. Konon legiun yang awalnya hanya berkekuatan 1.150 personel ini, yang dibentuk pada tahun 1808, merupakan wadah untuk menampung, membangun dari kembali kekuatan militer yang pada saat itu diwariskan dari beliau Mangkunegara I, yang dikenal dengan sebutan Pangeran Samber Nyowo, sehingga keberadaan dari gedung kavaleri dan artileri ini bagian dari melanjutkan apa yang pernah dibangun oleh beliau Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegara I. Ini juga yang ada di sebelah dari utara gedung artileri, gedung kavaleri dan artileri ini juga merupakan bagian dari keterkaitan adanya gedung kavaleri dan artileri. Itu yang membentang dari arah timur ke barat hingga menuju gapura masuk ke Pura Mangkunagaran. Ini persis ada di sebelah utara dari bangunan gedung kavaleri dan artileri. Untuk yang bagian sayap selatan, kebetulan dari depan gedung kavaleri dan artileri ini tidak ada bangunan, melainkan hanya semacam bangunan batas pembatas pagar antara ruang Pamedan Pura Mangkunagaran atau lahan yang sangat luas dan dipakai untuk latihan keprajuritan, latihan peperangan pada waktu itu. Untuk sisi selatan hanya dibatasi semacam pagar besi untuk memisahkan antara jalan raya dengan Pamedan. Dari Legiun Mangkunagaran saat itu pernah mengalami kejayaannya, bahkan pernah menang peperangan dalam melawan Inggris saat di Bangka, juga pernah melakukan perang Jawa sekitar tahun 1873. Bahkan pada saat perang dunia pun keberadaan dari Legiun Mangkunagaran ini juga pernah terlibat. Kalau bicara masalah menang dan kalah perang, bisa jadi merupakan hal yang biasa bagi mereka anggota Legiun Mangkunagaran. Dengan bermutukan Mulat Syariro Angrosowani yang memiliki makna berani dan mawas diri ini, senantiasa saat dalam peperangan dalam berbagai bentuk pasti bisa dinyatakan lagi kavaleri, artileri dari semacam Legiun Mangkunagaran senantiasa menang dan terdepan.
Nah, bukan tanpa alasan. Masalahnya dari keberadaan mereka para legiun Mangkunegaran ini dikomandani atau diinstrukturi oleh mereka orang-orang yang berpengalaman dalam bidang peperangan. Mereka berasal dari negara Inggris, Perancis, bahkan Belanda. Sehingga tidaklah mengherankan lagi jika mereka anggota kavaleri, artileri Legiun Mangkunegaran ini mempunyai berbagai keahlian dalam peperangan, termasuk diantaranya tidak sedikit mereka itu yang ahli dan mahir dalam memainkan tombak. Bukan hanya itu saja, tidak sedikit mereka yang jawara dalam bermain semacam sumpit. Selanjutnya juga tidak sedikit mereka yang ahli dalam hal masalah memanah, ahli panah. Bahkan lebih dari itu, mereka ternyata anggota dari pasukan kavaleri artileri ini yang dikenal sebagai grup Legiun Mangkunegaran juga ahli bermain dalam senjata api. Bukan hanya cukup di situ saja, ternyata selain mahir dalam bermain dengan senjata api dalam medan peperangan, ternyata Legiun Mangkunegaran ini juga mahir bermain dengan semacam artileri atau meriam. Belum cukup sampai di situ, ternyata yang gedung kavaleri dan artileri ini pada saat itu di belakangnya banyak digunakan semacam istal atau kandang kuda, sehingga tidak mengherankan lagi jika pasukan dari kavaleri artileri Legiun Mangkunegaran ini bisa dipastikan lagi mahir dalam berkuda saat peperangan. Kembali lagi, itu semua menjadikan sebagai wujud dari infanteri, kavaleri, dan artileri berada di gedung ini semua. Komplit sudah, dari infanteri, kavaleri, dan artileri. Keberadaan pasukan ini hingga sampai bertahtanya beliau Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegara ke-7. Sehingga tidak mengherankan lagi jika bangunan-bangunan yang ada di semacam kanan kiri sayap dari gedung kavaleri dan artileri ini sudah mulai pada rusak. Pasalnya usianya sudah ratusan tahun yang lalu. Pada saat itu di belakang dari bangunan gedung kavaleri artileri ini saat itu dipakai semacam asrama untuk kediaman pasukan dari pasukan berkuda, sehingga dikenal dengan sebutan kavaleri. Juga bermarkas pula mereka anggota kavaleri, juga artileri, ahli bermain meriam saat menjalankan teknik peperangan. Bangunan gedung kavaleri dan artileri yang usianya sudah hampir mendekati 100 tahun ini
ternyata bangunannya masih kuat dan tampak kokoh dengan pilar-pilar yang menjulang tinggi. Bahkan bangunan gedung kavaleri artileri ini mempunyai lantai 2 atau 2 lantai dari bawah. Konon dibangunnya baik bangunan kanan kiri yang ada di gedung kavaleri dan artileri ini pada saat itu dibangun tanpa sedikit pun menggunakan besi baja, apalagi besi-besi milenial sekarang ini sama sekali tidak menggunakan alat-alat tersebut. Hanya saja pada saat itu, saat membangun gedung kavaleri dan artileri ini, baik dari sisi kanan dan kirinya dipakai semacam pasir dan campuran bubuk bata merah dan tetes tebu yang biasa dipakai untuk membuat gula pasir. Masalah keberadaan arsitek dari gedung kavaleri dan artileri ini tidak terlepas dari tangan halus, tangan lembut, dan kepandaian dari Gubernur Jenderal yang pada saat itu menguasai kota Solo, kota Surakarta. Beliau adalah Gubernur Jenderal Belanda yang bernama Herman Willem den Deles sekitar tahun 1808 hingga 1811. Yang jelas keberadaan dari gedung kavaleri dan artileri ini sudah cukup mendunia atau internasional. Pasalnya pada saat itu sekitar tahun 2010 hingga 2012 keberadaan dari bangunan gedung kavaleri artileri Legiun Mangkunegaran ini pernah dipakai sebagai background atau latar belakang dari pertunjukan pagelaran Solo International Performing Art, yaitu yang dikenal dengan SIPA. Tidak berselang kemudian pada saat itu juga pernah dipakai SIEM. Nah, Solo International Ethnic Music, sehingga dua peristiwa ini menjadikan keberadaan kavaleri artileri Legiun Mangkunegaran ini cukup mendunia. Hanya saja cukup disayangkan kalau semacam heritage, peninggalan budaya, peninggalan bersejarah yang memiliki nilai budaya cukup tinggi ini harus mangkrak dan rusak. Pasalnya pada beberapa bagian yang ada di dalam gedung kavaleri artileri Legiun Mangkunegaran ini sudah mulai rusak di sana sini. Ini semacam pintu utama yang ada di lantai pertama gedung kavaleri artileri Legiun Mangkunegaran. Begitu masuk, kita langsung disuguhi pintu-pintu berukuran besar-besar, tidak kurang dari sekitar ketinggian 5 meter dan lebar 1,5 meter, yang kesemuanya masih tampak utuh dan asli.
bahkan atap-atapnya pun juga tampak masih asli dari bahan-bahan kayu jati berkualitas cukup tinggi. Hanya saja cukup disayangkan jika masuk lebih ke dalam dari bangunan induk gedung kavaleri dan infanteri Legiun Mangkunegaran ini cukup memprihatinkan. Kondisinya sudah pada rusak, kayu-kayu jatinya sebagai tiang sudah mulai keropos di sana sini, sehingga sudah sepantasnya lah jika bekas istal atau kandang kuda ini karena memiliki heritage yang cukup tinggi, tidak ada salahnya baik itu dari Pura Mangkunegaran sendiri ataupun mereka dari pemerintah, yang dalam hal ini bisa sebagai Dirjen Kebudayaan dan Kementerian PUPR, setidaknya bisa segera direnovasi, direvitalisasi dan diperbaiki sehingga bisa kembali tampak lebih elegan, gagah, dan pastinya kembali memiliki nilai historis yang cukup tinggi, sehingga bangunan-bangunan yang bocor ini bisa segera dibangun, diperbaiki, direnovasi, sehingga mereka penghuni yang ada di sini senantiasa bisa terasa nyaman dan nilai sejarah kembali terwujud. Demikian laporan Liberty dari Pamedan Pura Mangkunegaran sekaligus dari gedung kavaleri dan infanteri yang ada di sebelah timur Pamedan Mangkunegaran. Semoga bermanfaat dan akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.